Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bay Haki dari Pendekar Kripto Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai market review di bulan Juni. Setelah kemarin di bulan Mei minusnya dalam sekitar 37%, kira-kira apa yang akan terjadi di bulan Juni ini? Oke, stay tune. Kita mulai saja. Oke, saya ingin disclaimer dulu. Yang pertama adalah video ini merupakan video untuk tujuan edukasi dan entertainment, bukanlah financial advice. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya dan nyalakan lonceng, sehingga teman-teman selalu mendapatkan update terbaru tentang video saya. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Nah, teman-teman, bulan lalu ya, bulan Mei ya lalu, Bitcoin mencetak salah satu bulan terburuk ya, bulan terburuk selama 10 tahun ya. Karena kenapa? Karena di sini kita minus 37% ya, minus 30, hampir 38%, tepatnya 37,92%. Nah, kira-kira gimana sih ini bulan Juni? Nah, di sini teman-teman kita perhatikan pola dulu ya. Kita nggak ngomongin chart, tapi kita perhatikan pola dulu ya. Kalau seandainya tahun ini masih bullish teman-teman ya, kalau seandainya tahun ini masih bullish, maka seharusnya bulan Juni positif ya. Karena kita perhatikan di tahun 2017 ya, dan di tahun 2017 dan di tahun 2016 ya, kita perhatikan ketika market lagi bullish-bullishnya. Nah, ini tidak ada ya lebih dari 3 merah bulan berturut-turut ya. Di 2013 juga sama nih, tidak ada lebih dari 3 merah ya, semuanya 2 merah. Setelah itu dia akan bounce back, hijau kembali. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ini asumsinya adalah masih bullish teman-teman, ya di bulan Juni dan Juli ini kita akan kembali positif ya. Kalau kita lihat tahun 2017, 2013, 2016 ya, kita lihat maksimal itu adalah 2 merah. Nah, kalau seandainya ketemu 3 merah berturut-turut, nah ini adalah kalau kita lihat polanya, ini adalah mulai masuk fase bearish ya. Kita lihat di 2018 ini merahnya pun sampai 5 bulan berturut-turut ya, di 2014 juga 3 bulan berturut-turut. Jadi dalam artian teman-teman, bulan Juni ini ya, kalau seandainya ini masih bullish ya, kita seharusnya masih hijau ya. Nah, kita lihat juga ketika minus 30%, di atas 30% ya, mayoritas emang masuknya adalah masuk ke bearish ya. Kecuali datanya adalah di bulan tahun 2018. Tahun 2018 itu sebenarnya bearish ya, sempat ada pantulan lagi 30%. Nah, ada pantulan lagi 30%. Cuma rata-rata ketika minusnya 30% ya seperti ini, kebanyakan adalah dilanjuti oleh merah ya. Ada 2 nih, satu di sini sama satu di sini, ini yang lanjutnya positif, antara pantulannya setengahnya sama-sama fullnya ya. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati ya, harus hati-hati. Tapi kalau kita asumsikan ini bullish, maka akan ada pantulan ya, akan ada pantulan di bulan Juni ini harusnya adalah hijau. Tapi kalau udah merah ya berarti kemungkinan besar kita akan masuk ke fase bearish ya. Nah, lalu dari chartnya gimana? Nah, dari chartnya dari segi chart daily ya teman-teman. Nah, ini kita tarik garis segitiga simetris. Nah, kita lihat bahwa kemungkinan besar di sini akan ada breakout ya. Nah, ini dia coba nembus breakout ya untuk ke atas, cuman balik lagi. Nah, beberapa hari ini akan menjadi hari penentuan, kira-kira apakah nanti akan dia semakin ke bawah atau dia semakin ke atas ya. Memang kalau kita lihat dari chart weekly, monthly ya, itu not so good ya, dalam artian polanya adalah kalau weekly ini lebih ke arah head and shoulders, kalau monthly juga nggak begitu bagus, biasanya dilanjuti oleh merah yang lain. Nah, seperti itu. Nah, lalu kira-kira gimana nanti, kira-kira harga Bitcoin di bulan Juni itu gimana? Nah, kalau misalnya berdasarkan pola pantulan ini, nah perkiraan saya kalau misalnya dia positif, Bitcoin akan ditutup di harga kisaran 44.000 sampai 48.000. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bitcoin itu bounce back, dia positif lagi, kemungkinan besar dia akan ditutup di sekitaran sini 44.000 sampai 48.000. Nah, kalau seandainya tembus 50.000 ke atas, mungkin teman-teman bisa TP, nanti tunggu lagi di bawah ketika dia pullback
seperti itu. Ya, karena pantulannya itu umumnya adalah maksimal itu 30%. Nah, 37.000 dari 30% itu sekitar 10.000. Berarti antara kisarannya adalah 48 ya, 44 sampai 48, 25 sampai 30%. Kalau lebih dari 50.000 berarti dia bounce back-nya lebih dari 40%, which is dari segi pola kita lihat most likely agak sulit terjadi ya. Kebanyakan di angka 30 pantulannya. Memang ada angka 50 tapi ini rangkaian bullish, bukan rangkaian dari pantulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi prediksi saya adalah kisarannya nanti antara 30-an persen lah. Kalau seandainya memang dia bullish. Nah, gimana kalau misalnya nanti bearish ya? Kalau nanti misalnya bearish, saya masih berkeyakinan harga Tesla itu masih menjadi bottom. Karena kalau seandainya harga Tesla itu ngumpulin di 32.000K, ya kalau seandainya Tesla itu turun di harga Tesla itu dilewatin, ditembus di bawah 30.000, nah itu bahaya buat dunia kripto. Kenapa bahaya? Karena laporan Q2 akan diliris di bulan Juli, di mana termasuk pegangannya Tesla, yaitu di bulan Juni. Jadi bulan Juni ini terakhir kali buat laporan Q2. Nah kalau seandainya minus, nah itu bukan cuma Tesla aja, banyak institusi-institusi yang juga akan minus sehingga mengakibatkan bad news lah. Saya pikir bad news buat dunia kripto. Jadi saya pikir titik supportnya itu di akhir Juni itu adalah di 32K. Ya kalau dia lewat dari 32K, kemungkinan besar kita akan masukin fase bearish. Nah jadi di bulan Juni ini teman-teman tetap harus hati-hati ya. Tetap harus hati-hati. Cuma saya masih confidence bahwa bulan Juni ini laporan Tesla itu positif dalam memegang Bitcoin, karena it's the only way untuk attract orang-orang institusi besar yang lain yang belum masuk gitu untuk masuk ke dunia kripto. Ya kan, kalau mereka lihat Tesla masih positif, Q1 positif, Q2 positif, mungkin akan lebih banyak lagi institusi-institusi besar yang masuk ke dalam dunia kripto. Tapi kalau seandainya negatif, agak sulit menurut saya. Kita mungkin akan masuk ke bearish. Oke. Nah, katalis-katalisnya banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama adalah India ya. India sudah mencabut ban kripto, bahkan nggak boleh lagi bank-bank itu ketika konsumen ingin transaksikan cryptocurrency nggak boleh lagi tertulis no longer valid. Jadi mereka harus dukung. Ya, mereka harus. Kalau di Indonesia masih belum bisa. Contohnya saya di Bank BCA atau beberapa kali coba kredit card saya pakai ke Binance terlalu ditolak ya. Jadi di Indonesia belum bisa. Tapi kalau di India nggak boleh lagi melarang konsumen untuk melakukan transaksi cryptocurrency. Nah, lalu berita baik apa lagi? Nah, ini untuk holder Ethereum. Nah, SpaceX ini akan launching kan Ethereum di bulan Juni ya. Jadi dia akan mengirimkan Ethereum node di luar angkasa dengan menggunakan SpaceX. Nah, ini tanggal berapa? Tanggal 3 Juni, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi waktu Amerika, 3 hari lagi waktu kita. Nah, ini juga menurut saya mungkin bisa jadi ketika dip kemarin Tesla menambah pegangannya itu di Ethereum ya. Ya, kita lihat bahwa antara Elon Musk dengan Tesla itu adalah dua entitas yang berbeda, reaksinya berbeda. Elon Musk lebih banyak ngomongin Dogecoin, sementara kenyataannya Tesla pegangannya adalah Bitcoin. Dan bisa jadi dengan adanya seperti ini ya, Tesla menambah di Ethereum. Gitu ya, secara institusi. Tapi secara individual antara Elon Musk dengan Tesla itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan Elon Musk-nya aja, tapi pergerakan Tesla itu pasti berbeda dengan Elon Musk. Nah, ini suatu kabar yang baik ya. Jadi buat pemegang Ethereum mungkin nanti kalau misalnya berita ini jadi kenyataan, mudah-mudahan Ethereum makin naik ya. Ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke ATH-nya. Nah, selanjutnya adalah mengenai berita Cardano. Nah, Cardano nih testnetnya yang tahap pertama sudah di launching itu dicoba oleh input-output Hong Kong ya. Jadi sukses ya, rollout pertamanya sukses. Nah, kita tinggal nunggu penggunaan masifnya. Katanya di sini membutuhkan waktu 90 hari. Wah, masih lama ya, akhir Agustus atau awal September. Mudah-mudahan fase itu masih fase bullish ya. Tetapi ini sekarang sudah menempati peringkat keempat ya di market cap setelah Ethereum sama Tether ya, USDT seperti itu. Nah, berikutnya juga saya ingin bicarakan mengenai ekosistem Matic. Nah, ekosistem Matic ini juga lagi luar biasa naiknya, tajam sekali. Nah, bagi teman-teman yang tertarik farming di ekosistem Matic, nah ini adalah alternatif selain Binance ya. Kenapa? Karena dia boleh dibilang nggak ada biaya. Ya, ini sampai ada meme-nya kan.
Ya, ini memangnya use all the coin DeFi protocol. Yes, what did it cost? Almost nothing. Jadi sangat murah sekali transaksi dilakukan di Polygon. Tapi ada tapinya, karena dia layer 2. Ketika teman-teman mentransfer koinnya ke networknya Polygons, ya, maka teman-teman masih ada gas fee-nya yang gede nih, gas fee dari Ethereum $75. Ya, karena gas fee-nya dari Ethereum itu masih tinggi, ya. Jadi Matic ini adalah layer keduanya dari Ethereum, ya. Jadi tetap akhirnya ketika teman-teman mau masuk ke Matic, ya harus tetap ngeluarin gas fee-nya Ethereum. Nah, nanti ke depannya kalau seandainya Ethereum menggunakan Proof of Stake, maka dia akan semakin murah. Nah, ketika semakin murah teman-teman, Matic ini bisa jadi menjadi Binance Ecosystem Killer. Nah, itu Matic. Yang kedua Cardano juga sama, dia hampir nol juga, ya, kecil juga. Dan ini dua ini bisa menjadi pembunuh dari Binance Ecosystem Killer. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, Binance itu terlalu sentralisasi, validatornya aja cuma ada 21. Nah, terus juga terlalu bergantung dengan Changpeng Zhao, ya, CEO-nya dari Binance. Jadi saya melihat bahwa Binance itu terlalu sentralisasi sehingga bagi institusi besar yang mau taruh duit 15 triliun, 20 triliun, 30 triliun, mereka agak unwilling lah kalau menurut saya gitu, ya, unwilling untuk naruhnya di Binance ecosystem gitu loh. Dan kedua, Binance itu terlalu banyak scamnya, ya, sampai diplesetin Binance scam lulu gitu kan. Ya, ekosistemnya terlalu banyak scamnya. Jadi saya pikir kedepannya, ya, Matic ada opportunity untuk mengganti atau melewati Binance, ya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja dari saya market review untuk bulan Juni, ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel saya dan nyalakan lonceng. Untuk video berikutnya saya berencana untuk tutorial bagaimana farming di Polygon atau di Matic. Oke? Nantikan saja, karena itu nyalakan loncengnya dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.